Thank you for the time. Before the presentation, we will start. I will introduce myself. My name is Iwayan Esa Santana. I am a moderator. We start the presentation. The topics of presentation is ecotourism in Lembu Putih Taru Village. The presentation will continue with my friends. Thanks for the time now. I will continue the presentation. My name Pandai Putuliani Darmayanti. I will start introduction. Tourist attraction are a place or natural condition that have tourist resource built and developed so that the have attraction and strive as a place visited by tourists. Bali is one of the tourist attractions visited by many visitors both from home and abroad. Tours that can be visited in Bali are not only from the diverse tradition and culture of Bali but also from its beautiful nature. Tourism that utilize its nature as a tourist attraction is called ecotourism. One of the famous ecotourism in Bali is the Lembu Putih Taro tourist attraction located in Taro Village, Tegalalang District, Gianyar Regency. Taro Village has a variety of things that attract visitors, including the white oak fauna that only exists in the village. Next, literature review of ecotourism architecture. Foundation of Lembu Putih Taro tourism. The Lembu Putih Taro tourist attraction help the income of local residents, and the Taro tourist attraction immediately becomes a place for the white oaks conservation, which is there. Taro Village is a village located in Tegalalang District, Gianyar Regency. Taro Village has one uniqueness that is owned by other villages in Bali, namely the presence of white oaks, which is considered sacred. The people of Taro Village, especially the residents of Pakraman Tarukaja Village, are very confident in the safety of this animal. They don't even dare to take care of it personally, let alone to the sacred animal. Thanks for the time. Now I will continue the presentation. My name is Iwayan Isana Putra. I will start presentation. Location identity. Location of the Lembu Putih tourist attraction in Banjar Taro Plot, Taro Village, village located in Tegalalang District, Gianyar Regency. The geography you can see on the PowerPoint. The land area of the Lembu Putih tourist spot is 2.8 hectare with a set land as follows. Next, sporting facilities. For the sporting facilities of the White Bull tourist attraction, it is quite complete. There are 2 toilets, 2 fountains, and playground for children. And a guard post has also been provided next to the parking lot so that the security of physical is maintained. Okay, next presentation, the start for my friend. Thank you for the time. Now I will continue the presentation. Before I continue, I will introduce myself. My name is Iwayan Koko Hikaru. Number 3, impact of the existence on the site.
The existence of a tourist attraction in an area can certainly have a positive or negative impact. Lembu Putih in Taro Village is a tourist place that includes ecotourism, where tourism is utilized, namely its natural environment with the people who participate in tourism activities. Thus, the impact of this ecotourism is on the environment and the surrounding community. As for the positive and negative impact of ecotourism, these are among others as follows. The positive impact. The first, the income of the village has increased. The second, increasing job vacancies. The negative impact. The first, pollution of holy place. The second, increase in non-organic waste. The next presentation will continue with my friends. Thank you. Okay, thanks for the time. Now I will continue the presentation. Before that, I will introduce myself. My name is Imadari Kusuma. Now I will start the presentation in the conclusion and recommendation. First is conclusion. So the conclusion we got for the survey we did, conservation measures against white ox are very appropriate so that their existence can be maintained. Where this white ox is very rare, besides that the conservation of white ox provide new jobs that can improve the economy of the community in Taro, especially the village of Taro Kajem. And the conservation of this white ox is the only one in Indonesia. Now recommendation. Our opinion on tourism in rivers in 2072, we think the possibility of pariwisata in that time will be growing with increasing technological advance. Technological advance are related to the world of tourism, where tourism will grow as technology develops. Balinese culture will become more known to the world. Okay, that is from me. The next presentation will continue with my friends. That's all about presentation. The topic is ecotourism in Lembu Putih Taro. Thanks for watching and see you next time. Saya izin menambah Pak. Bapak ngadep kene ngenten itu ngajak pariwisata. Keras tuh Pak. Kan beneran. Pokoknya keras lah kembali. Kan insya mancing itu kan pandemi gitu Pak. Mungkin itu Pak buat malam itu. Perkembangannya gak bener lah. Dari sekian yang modern kita sudah tetap menjaga harus tapi tenaga biasa ini minum bawah lah mudah-mudahan nanti kemudian mudah-mudahan biasa juga dengan orang Penurunan harga berapa persen? 10% lah 10%. Terus mana? Apa namanya? Kayak gini. Apa itu? Masih juga ada. Kontrak. Itu kan tapi kan kontrak. Saham bagi jadi memang kontrak lah kan. Yang
adat gitu. Enten itu dampak positifnya ya enten. Maksudnya nampak positifnya bijaksana itu namanya. Kalau memang dulu berjalan ya sekarang ya pasti. Kalau dulu berjalan bagus lah ininya untuk perkembangan desa ini. Kalau untuk masalah nggak ada masalah itu ya. Itu setelah desa di sini diberi dapat untung lah di sana. Kalau nggak ada gitu pendapatan ke desa. Nah daripada dulu lah gitu. Sekarang ya sama juga ya. Enten itu dampak negatif. Tapi paling dampak negatifnya kadang-kadang ada aja yang bermasalah sekernya itu di apa namanya pasti yang beternak ayam itu nggak sulit dah. Masalah itu pasti ada. Di masyarakat ini itu masalah itu atau enten itu perempuan-perempuannya cara penanggulangan Tapi tetap karena dia udah ngontrak akhirnya yang ayam itu ya ayam jadi itu ada ininya mungkin apa namanya adat yang kasih solusi masalah itu. jadi untuk masyarakat itu malah Nggak tahu juga setelah itu udah adaptasi masyarakat terhadap peningkatan itu ya kan Pak. ini misalnya dulu nih kan banyak masyarakat itu tadi setelah enten sebagai masyarakat itu enten ke masyarakatnya terjun ke masyarakat Sebagian besar masyarakat itu. Tapi sekarang kan di rumah kan banyak kelapa yang nggak bisa. Nah, kembali dia ke itu tadi bisa berdagang supaya bisa membuka ekonominya. Begitu kan ya bisa jadinya kalau mengandalkan di sana karena nggak ada kerjaan. Upaya apa yang dilakukan untuk menjaga agar tetap stabil dalam hubungan partner dengan desa. Yang memang hubungannya kan dari dulu memang ada aja konflik itu kan. Kalau hubungannya tetap kan masalah itu yang tidak mesti juga. Tapi hubungannya ya sekarang bagus, tapi dulu ya pasti dia juga. Sekarang hubungannya kan di awal-awal itu ya biasa kadang-kadang masalahnya persentase. nah ini mungkin kan masyarakat Bali itu enten di modalan di modal itu enten itu satu tahun Yang jelas ada kalau dulu kan ya jalan gitu kan kalau masih jalan kondisinya sekarang kan masih kondisi dalam kontrak karena perhitungannya tiap sebulan itu dapat dari persen tapi kontrak lain lagi lain persentasenya ada lagi sekarang kan nggak ada karena jajahnya nggak jalan akhirnya persentasenya nggak ada. Ya, tapi untuk dulu kalau sudah masih jalan untuk dia ada nih untuk upacara itu kebanyakan datang ke bangun pura atau kebanyakan datang ke masyarakat ini nggak pernah lah meskipun itu. Yuk dek, jatuh ngejang dek, jatuh. Cara rasa kita buat sih. ini mau turun kan coba Pak. Oke Pak.
Swastiastu. Om Swastiastu. Kita mungkin katanya tanya tentang Beragam. tahun ada nih mas. Oh ini Untuk pertama nih siro wastane. Wawasan yang model Buaya Sumaterawan. Jawa Ya. usia nih pak. Usia Bapak tuh ada 46. Ya. Sekarang udah 46. Kayak asli Riki kan. Asli Banjar Tarukajo. Pak sebagai Riki aku ditemui Bapak bekerja di sini sudah hampir 6 tahun lebih. 6 tahunan. Ya. Tapi ini kok pendidikan SMA. Ya. untuk karya Riki kira-kira udah di penghasilan pendidikan. Kalau dulu sebelum seperti corona seperti sekarang ada sekitar 15. Ya, kalau sekarang karena pandemi jadi makin hanya dapat upah 800.000 per bulan. Ya. Untuk Niki kan desa pengelola dan Ini adalah adat daripada Banjar Tarukajo. pengadarnya Ya. Desa Pekraman. Adat Banjar Tarukajo. tahun berdiri ini tahun kudo Tahunnya ini lupa Bapak tahunnya kira-kira udah berapa tahun ini. Nanti kan lihat nanti ya tahun berdirinya di sana. Kan mungkin ada nanti. 2014 Ya, 2014. Kalau keberadaan daripada sapi putih atau lembu Citaru ini sudah dari nenek moyang kita udah ada. Udah ada. Bahkan banyak. Dan wisatanya baru oh ya, baru artinya sistem pelestarian atau membuka smart belukar yang ada di sini dan itu sudah 7 tahunan. Oh ya, baru membuka lahan di sini. Artinya smart belukar itu dibuka supaya bentuk taman. dari pengelola Niki sumber modalnya di mana? Semua modal ini dari adat sebenarnya, dari adat Banjar Tarukajo. Ada juga donatur yang peduli dengan keberadaan daripada beliau, karena lembu putih ini kan bahan nasi daripada kendaraan tua, yaitu kalau nadinya. Ini jumlah pengunjungnya Pak sebelum dan sesudah pandemi. Kalau dulu sebelum pandemi ya banyak anak-anak yang datang ke sini, ya terutama anak-anak TK, SD, SMP, SMA dan dari Universitas Unut juga banyak yang datang, yaitu dari peternakan. Oh Ya. untuk mencelap mengkarya untuk masuk pegawai Riki Pak. Tapi kah benten syarat-syarat kan katanya Pak jadi minimal lulusan SMA, SMK. Dan cuman yang siap untuk ngayah gitu istilahnya, ngayah tetapi dapat upah. Artinya lah memburuh lah, tapi Sukarela. ya sukarela dan berdasarkan pendidikan. Sekitar mungkin waktu pengunjung rame itu bulan apa? Sebelum corona pokoknya untuk banyak. Berarti setiap akhir pekan katanya Ya, tahun baru, manis galungan, manis kuningan itu yang biasanya ramai ada yang datang. Ya. Penurunan pengunjung dari sebelum corona ini kelihatan banget ya? Kelihatan banget sama sekali. Sampai di atas 50%. Ya, hampir nol. Hampir nol. Karena kan PPKN tidak boleh untuk pekerjaan Bapak Niki mendingo Niki pekerjaan utama gitu. ya, pekerjaan utama yang sekarang teman-teman sini memang sini aja selain ke ladang melihara beternak gitu. Enten biasanya Pekerja tambah sampingan. ada ke ladang. Untuk berkunjung Riki Pak benten nih katakanlah sejenis orang
lagi artinya orang yang datang ke sini artinya menyentuh beliau. Kalau wanita yang datang ada menstruasinya itu tak boleh menyentuh aja, menyentuh, dan satu tak boleh menyentuh, dua berkata-kata yang kasar atau jorok atau berbuat yang senonoh, tidak boleh, karena di sini adalah memang sudah tempat suci, ya, bukan tempat suci, memang murni adalah tempat karena berada di Bumidangan Pura Nandini, pura dalam pinggirnya. Untuk kenene tuh kira-kira jumlah bangunan wisata itu Kalau juga bangunnya banyak di 1, 2. Kalau gerahanya tempat daripada Lembu Putih Taru itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tempat sudah pandang yang geraha 1, 2, 3, 4, 5, 6 tempat wisatanya juga ada, artinya tempat angkringan atau jualan ini ada 2, office 1, tempat jaga 1 gitu. untuk tahun berdiri gerahan itu Pak? Udah dari dulu, dari awal. pelestarian daripada Lembu Putih. Karena dia ada di wisata. Ya, karena dulu kan kalau Lembu Putihnya sampai masuk ke desa tetangga, karena perkembangan zaman atau ada seperti sekarang, karena artinya ngajang daripada tumbuh-tumbuhan atau miliknya warga lain dari banyak Tarukaja, makanya beliau saya disatukan di sini di tempatnya beliau, yaitu di Pura Nandini, Bumidangan Pura dalamnya. Untuk potensi wisata nih dari apa saja itu Pak? Dari Tumbuh-tumbuhannya, ya. Di sekolah dulu di sini banyak ada tumbuh-tumbuhan obat, tumbuh-tumbuhan langka. Artinya kalau ada warga kita yang melaksanakan upacara, di sini ya dulu mencari serana, terutama serana yang dicari itu kan adalah daripada mempahami lembu, gitu. air diorinnya, bekas penyingaan atau kotor telinga, kotoran koratannya, air susunya, dan juga ada yang mencari dedaunan, terutama daunan ica, juga banyak pokok daunan yang dipakai untuk serana upacara di sini. Jadi selain lembu, Ya, dari tumbuhan, juga suasana suasana yang sejuk, sudah itu banyak ada juga orang yang berobat, mohon obat. untuk terakhir lah. Kira-kira luasnya Ada 2 hektar, ada 2 hektar lebih mungkin, 2 hektaran. ya, artinya labo daripada pura dalam Ke Puro itu termasuk ya sekitar bidang 2 hektar. 2 hektar. Mungkin 2 hektar. Nanti kalau dijelaskan kan ada ini aja di desa, nanti kebetulan Pak Wayanya kali ke Jogja mungkin pengelolanya mungkin. Kira wastane nih Pak Wayan Artikel ada namanya. ketua pengelola nih. Ya. Kalau ketua yayasannya Pak Madriano, Ketua pengelola Pak Wayan Artito. ya. Kerja di desa pengelola Artikel satu nama. Artikel. Kalau ketua yayasannya Pak Madriano. Yayasan napi Yayasan Lembu Putih Taru. Pak Madriano. SPD Madriano SPD. Kalau Pak Wayan SPD. Lebih jelasnya nanti kan kayaknya yang betul loh. Kalau Pak Madriano kan seorang guru, dia kepala sekolah Hindunya Pak Madriano. Kalau Pak Wayanya kerjanya di desa seperti ini, dah apa namanya, pokoknya peran penting juga di desa. Artinya kan adiknya lebih jelas artinya, karena mungkin apa ini ada laporan lebih jelas aja, mungkin dikasih itu catatan. berarti untuk pembangunan itu bertahap tapi Ini bantuan semua. pokok kan. Ini bantuan dari CSR Indonesia Power, pemungkin listrik Bali-nya ini yang dikasih banyak. Niki nih Udah baru niki. hampir 5 tahun udah dibina kami sama Indonesia Power. Dan itu sekarang ada dari Bapenas, itu namanya itu bantuan pariwisata, baru bangun di sana. Oh yang Pojok tuh, ya, karena di sini kan dapat kapat taruh, hadiah dari kapat taruh. Kapat Taruh. Ya. Ya.
kepada dia untuk membuat rumah jomblo kan. Berarti di sini akan ada penginap sejenis homestay ini kan? Itu udah tahu pasti udah bapak tetap tapi ada tuh dapat bantuan dari pemerintah rumah jomblo. Kemungkinan kedepannya udah tahu juga. Untuk nah dari segi bapak enten mungkin enten rumah penginapan Ya gimana tanggapan Pak? kalau sudah secara fisik nyata sama areal dari tempat ini kan memang sudah tepat dan nah, apa nanti ada seperti itu apakah bisa menginap atau tempat berkreasi aja tak tahu sih. Ya, nanti kan persetujuan juga dari Berarti itu abu kalau bantuan karena persetujuan pembangunan aja. ya karena dapat hadiah itu dari pariwisata. Kalau tidak diambil hilang tadi, diambil aja dulu dibuat sana, nanti kan kedepannya tuh apa tempat untuk kreasi aja kan. Biasanya nanti kalau mau dipakai penginapan atau apa kan mungkin ada upacara tertentu tidak tahu. Nanti kan yang apa namanya penyusun kita orang-orang istilahnya yang tahu dengan spirit ya bapaknya sebagai buruh kerja aja, kalau disuruh mengejar kerjakan enggak. Memang tempat ini kan arealnya memang sudah kalau pemilahan daripada mana ketuhanan kemanusiaan ada ada jajaran kita apapun yang diawali pertama kan sama Tuhan ada mohon sama sesama kan nanti tidak tahu Ini Pak, ya kan dulu ini kan sebelum jadi wisata tuh alasan jadi ini wisata tuh ya ini alasannya untuk itu aja senang pelestarian artinya apa konservasi konservasi karena untuk menjaga waris leluhur kita. Kalau lembunya ini kan selain untuk menyelesaikan dari upacara atau pelengkap sarana upacara seperti Bapak bilang tadi yang menggunakan murwodapsino memutar upacara yaitu diorilnya juga digunakan upacara apalagi susunya semua artinya digunakan untuk upacara dan obat dan ramah lingkungan. Artinya kalau kotoran daripada lembu putih taru apalagi diorinya air komposnya itu bisa untuk menetralisir daripada alam. Karena beda dengan kotoran sapi biasa. Karena kalau lembu itu kan memang ada residu kotornya. Digunakan dimanapun bebas loh. Kalau kotor kita beli di jalan kan tidak tahu kotoran apa. Kalau kita pakai ke tempat suci tidak berani. Kalau kotoran beliau berani pakai. Tuh. Dan jadi jelasnya di pulasan ya. Sesuai dengan memang keberadaannya itu. Di sini sangat terasa sekali bagi orang yang memang sudah tahu. Kalau lembu putihnya satunya ada di sini aja, bahkan di dunia di sini aja. Karena hari ini kan keberadaannya daripada Ibu Sakti itu. Kalau Ibu Sakti atau Ibu Parwatinya, kalau Nandi yang paling setia sama beliau, makanya kan barisan dengan pura dalam. Pura dalam ini bukan pura kayangan tiga, memang dalam ini sudah dari perjalanan suci sebelum beliau dimarkan beliau. Dia datang pertama kali ke alas Jawa kan beliau atas restu saya sebuah pasupati. nah itu. Tapi kita kepemilikan lahan itu tak Ini labo pura. kan benten milik pribadi. Dan pura adat. Karena pura sini. Pura dalamnya itu kan. Artinya tempat yang sangat disangka pada zaman dulu kan alas nih. Alas pun. Ini seperti ada di sini. Ini kan Nandi digenara oleh Siwa untuk keliling ke alam semesta untuk mencipta sebuah pencipta dan dengan bersaktinya makanya kemudian belasan misalnya tengah sebuah konten ya Ya, Pak. Ya. Itu kan. Ya. Ya.
kurang enak, Bapak tidak begitu tahu juga, tapi apa yang Bapak lihat secara memang sudah waris leluhur kita sebagai generasi kan kemarin ya kami lelisir yang sudah ada, artinya biasanya mulai ada itu yang Bapak ucapkan, artinya tidak lebih dan tidak kurang. Semoga yang terjadi sudah dimakin dapat berlalu. Mau kita waktu nih,